Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 30 September 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Aksi mogok sopir di Ambon, angkot yang beroperasi langsung diberhentikan. Ratusan angkutan kota atau angkot dikerahkan untuk mogok narik Senin 30 September 2024 hari ini. Pantauan tribunambon.com, setiap ada angkot yang melintas langsung dikerahkan untuk masuk ke parkir ke dalam lapangan Merdeka Ambon. Baik itu angkot dari jalur di Kota Ambon maupun beberapa jalur angkutan antar kota dalam provinsi atau AKDP. Seperti sopir dari jalur Suli, Tulehu, Liang, Wai, Hatu, dan Jasira. Meski ada sopir angkot yang menolak, namun mereka tetap terpaksa mengikuti arahan. Tampak aparat kepolisian juga sudah turut berjaga agar aksi mogok ini bisa berlangsung dengan damai. Sebelumnya, Ketua Asosiasi Sopir Angkot Kota Ambon atau ASKA, Paulus Nikyulo, mengatakan aksi damai dipusatkan di kantor Gubernur Maluku. Dengan itu tidak ada pelayanan muat penumpang dalam satu hari itu. Dikatakan aksi ini berkaitan dengan tuntutan mereka perihal semakin menjamurnya transportasi online di Kota Ambon dan persoalan lain yaitu masalah penataan Terminal Mardika dari para pedagang. Dalam lapangan Merdeka Ambon, Tribuners. Mogok narik, ratusan sopir angkot protes keberadaan transportasi online di Ambon. Ratusan sopir angkutan kota atau angkot mogok narik Senin 30 September 2024. Mogok narik ini sebagai bentuk protes terhadap keberadaan transportasi online yang hari makin menjamur di kota berjuluk Manisya ini. Sekretaris Asosiasi Sopir Angkutan Kota atau ASKA Ambon, Teddy Nelwan, mengatakan keberadaan transportasi online membuat pendapatan mereka semakin menurun. Untuk itu aspirasi ini harus disampaikan agar pemerintah bisa mengkaji kembali keberadaan transportasi online. Pihaknya bahkan meminta agar Kepala Dinas Perhubungan Maluku Muhammad Malawat dipecat dari jabatannya karena dia dinilai tidak becus dalam mengatasi persoalan transportasi online di Ambon. Ratusan supir angkot ini pun memblokade ruas Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Honipopo, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang menjadi titik penyampaian aspirasi mereka. Blokade jalan ini lantaran mereka tidak diizinkan masuk ke dalam kantor Gubernur Maluku untuk menyampaikan aspirasi mereka. Saat hendak masuk, mereka dihalangi oleh aparat kepolisian yang bertugas. Para supir angkot ini mengaku kecewa lantaran tidak diperkenankan untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pemerintah. Pelanggaran maksim sesuai dengan aturan yang ada, mereka harus mendapat sanksi. Sanksi yang paling tepat adalah bekukan online. Setuju? Bekukan online. Jika tidak dibekukan, kita tetap adakan aksi sampai dibekukan. Pemerintah anggap betul ini bodoh-bodoh semua. Jadi tidak apa-apa. Dong itu gampang-gampang saja. Dong itu gampang-gampang saja. Pemerintah tidak pernah melihat kesusahan yang dialami oleh sopir-sopir angkot. Hari-hari ini katong mencari. Masih soal aksi demonstrasi dari para supir angkot, Tribuners, tak diizinkan masuk ratusan supir angkot blokade jalan depan kantor Gubernur Maluku. Ratusan sopir angkot blok KD ruas Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Honipopo, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin 30 September 2024. Blokade jalan ini lantaran mereka tidak diizinkan masuk ke dalam kantor Gubernur Maluku yang untuk menyampaikan aspirasi mereka. Saat hendak masuk, mereka dihalangi oleh aparat kepolisian yang bertugas. Para sopir angkot ini mengaku kecewa lantaran tidak diperkenankan untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pemerintah. Aksi blokade jalan ini pun dihalangi oleh aparat kepolisian dikarenakan dinilai akan menimbulkan kemacetan. Diberitakan ratusan angkutan kota atau angkot dikerahkan untuk mogok narik Senin 30 September 2024 hari ini. Pantauan tribunambon.com, setiap ada angkot yang melintas langsung dikerahkan untuk masuk
parkir ke dalam lapangan Merdeka Ambon, baik itu angkot dari jalur di Kota Ambon maupun beberapa jalur angkutan antar kota dalam provinsi atau AKDP seperti sopir dari jalur Suli, Tulehu, Liangwai, Hatu, dan Jasira. Meski ada supir angkot yang menolak, namun mereka tetap terpaksa mengikuti arahan. Tampak juga aparat kepolisian juga sudah turut berjaga agar aksi mogok ini bisa berlangsung dengan damai. Sebelumnya, Ketua Asosiasi Sopir Angkutan Kota atau ASKA Ambon, Paulus Niki Julu, mengatakan mereka akan melakukan aksi damai untuk dipusatkan di kantor Gubernur Maluku. Dengan itu, tidak ada pelayanan muat penumpang dalam satu hari itu. Dikatakan aksi ini berkaitan dengan tuntutan mereka perihal semakin menjamurnya transportasi online di Kota Ambon dan persoalan lain, yaitu masalah penataan Terminal Merdeka dari para pedagang. Mesti keluar supaya dengan malas Pak. Kalawat. kalau pesan keluar lalu kalau anak-anak dan tidak jalan-jalan iya itu sudah harga kan perbaikan semuanya Mogok ini kan bicara berpasar sana. Bicara berpasar sana. Parlente. Tribuners, keluhan penumpang tak dapat angkot imbas aksi mogok para supir angkutan kota di Ambon. Sejumlah masyarakat Kota Ambon mengeluhkan aksi mogok para supir angkutan umum atau angkot di Kota Ambon pada Senin 30 September 2024. Diketahui para supir angkutan itu mengikuti aksi, yakni angkutan Suli, Tulehu, Liangwai, dan Hatu yang kompak menutup pintu penumpang saat berada di jalur Kota Ambon. Hal itu mengakibatkan sejumlah penumpang tampak kesulitan mendapatkan mobil angkutan umum dan berdampak pada aktivitasnya. Tribunambon.com memantau di sejumlah jalan seperti di Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Jalan Silale, Kecamatan Nusaniwe, dan di Jalan Uritetu, Kecamatan Sirimau. Tampak para penumpang berdiri di tepi jalan untuk mendapatkan angkutan. Beberapa dari mereka bahkan telah berdiri sejak 1 jam lamanya dan tak kunjung dapat transportasi umum. Salah satu pengguna angkutan umum, Nina, mengeluhkan aksi mogok cukup membuat pusing dan kebingungan. Nina mengakui kerap naik angkot dibandingkan transportasi yang lain. Hal yang sama dirasakan oleh Nia Nurka, salah satu seorang mahasiswa. Nia menuturkan sudah 1,5 jam menunggu angkot, tapi tak kunjung ada yang berhenti menerima penumpang. Lanjut, dia mengatakan bahwa aksi para supir angkot cukup berdampak pada aktivitasnya sebagai mahasiswa. Ia melanjutkan lebih memilih angkot yang jauh lebih murah dibanding transportasi yang lain. Hingga pukul 1 siang terpantau beberapa masyarakat di sejumlah lokasi masih kesulitan mendapatkan transportasi angkutan umum. Diketahui aksi mogok ini merupakan dampak dari unjuk rasa supir angkot yang mengeluhkan adanya perbedaan tarif harga di salah satu transportasi online. Dari jam 10 ya sampai jam 2, setengah 3 kampus terganggu aktivitas kayak kita mau pergi ke kampus tapi terlambat karena sedang ada angkutan. Baru angkutan kota ini kan cuma satu, baru kalau ada angkutan kota waktu kita mau naik apa baru di Ambon juga kan ada hujan, jadi ya karena ada mau buka angkut ini tinggal tunggu setengah mati untuk berlalu lalang gitu.
Supir angkot mogok, anak sekolah terlantar tak bisa pulang ke rumah. Mogoknya ratusan supir angkot di Kota Ambon menyebabkan anak-anak sekolah terlantar tak bisa pulang ke rumah. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 1:30 siang di kawasan Air Salobar, Kecamatan Nusanewe, Kota Ambon, terlihat puluhan anak SMA Negeri 12 Ambon sementara duduk menanti angkot. Salah seorang siswa El Tahanora mengaku mereka telah menunggu angkot selama 1 jam. Namun tak satu pun angkot beroperasi lantaran jarak yang jauh. Dirinya hanya bisa bersabar meski sudah lelah dan lapar. Sementara teman-temannya yang lain memilih pulang berjalan kaki. Hal serupa juga dikeluhkan teman sekelasnya Melki Dadiara. Dijelaskan uang yang dimilikinya hanya cukup membayar ongkos angkot trayek Latu Halat. Melki hanya bisa pasrah lantaran dia juga tak membawa telepon genggam untuk menghubungi orang tua. Diberitakan sebelumnya ratusan supir angkot kota mogok narik Senin 30 September 2024. Mogok narik ini sebagai bentuk protes terhadap keberadaan transportasi online yang kian menjamur di Kota Ambon. Ini tunggu angkot sampai sekarang tapi yang ada ya? Iya. Dong ada demo di lapangan Merdeka Sinjai kakak. Ada tinggal di mana? Katong tinggal di Latu Halat kakak. Jadi perasaannya bagaimana setelah angkot-angkot tidak beroperasi seperti ini? Katong ngerasa kayak tunggu moto cuman sulapan ya kakak. Sulapan ya. Jam katong tunggu moto dan lain kata-kata. Oh ya. Katong bisa pulang saja katong nyewoto, katong tinggal 5.000. Kalau nyewoto katong kalau Latu Halat pasti ada uang lain. Cuma bisa tunggu moto saja. Lalu kalau saya ada angkot begini nanti pulangnya bagaimana? Ya sing pulang lagi kakak katong bajalan. Apa sing telepon orang tua begitu? Sing bawa HP. Oh ya. Setengah mati lah di sini. Jadi tunggu saja ya. Ya. Penumpang. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners. 25 anggota DPRD Kabupaten Buru resmi dilantik. Sebanyak 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Buru periode 2024-2029 resmi dilantik pada Senin 30 September 2024. Pelantikan berlangsung dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Buru, Bambang Langlang Buana, dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Acara pelantikan yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Buru itu turut dihadiri oleh pejabat Bupati Buru Syarif Hidayat. Dalam sambutannya, Syarif menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota DPRD yang baru saja dilantik dan berharap mereka dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab. Berikut daftar anggota DPRD Kabupaten Buru yang dilantik berdasarkan daerah pemilihan atau Dapil 1, Mohtar Ternate, Nasdem, 2 Hartini Wamnebo dari P3, 3 Jaidun Saanun dari Golkar, 4 Dr. Isra Duila dari PKS, 5 Moawan Syukur dari PKB, 6 Rustam Fadli Tukuboya dari Gerindra, 7 Irna Buton dari Nasdem, 8 Erwin Tanaya dari Demokrat, 9 Bambang Langlang Buana dari P3. Kemudian untuk Dapil 2 ada Muitwail dari P3, Ibrahim Latun dari PAN, Bella Sofi Rigan dari Nasdem, Emrum Sopleatun dari Golkar, Yohanes Nurlatu dari Perindo, Endang Setianingsi dari PKB, Sainal Moh Ali dari PKS, Andriono Latbual dari PDIP, Barokah dari P3. Dan untuk Dapil 3 ada Amrullah Madani Hentihu dari Golkar, Sunardi Idris dari Nasdem, Jalil Mukada dari PKB, Irfan Papalia dari PKS, Dr. Andus Hamid Banda dari P3, Michael Batuail dari Demokrat, Net
les-lesi dari PDIP. Dengan pelantikan ini diharapkan para wakil rakyat yang baru dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan memperjuangkan kepentingan masyarakat buruh, khususnya di wilayah pemilihan masing-masing. Kabupaten Buru telah berjalan dengan baik. Atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kami bersaksi dengan nama yang agung, karena kami tahu bahwa Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Karim, memujimu adalah hamba kepadamu. Begitu akrab Tribuners Aziz Hentihu dan Daniel Rigan ngobrol hingga foto bersama usai pelantikan DPRD Buru. Momen menarik terjadi usai acara pelantikan DPRD Kabupaten Buru Senin 30 September 2024 ketika dua calon bupati Aziz Hentihu dan Muhammad Daniel Rigan atau MDR terlihat sangat akrab. Kedua bahkan sempat foto berdua sembari menunjukkan simbol nomor urut masing-masing. Momen itu pun menjadi perhatian tamu undangan yang menghadiri pelantikan wakil rakyat Kabupaten berjuluk Bupolo itu. Diketahui MDR datang didampingi istrinya Bella Sophie yang terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Buru dari Partai Nasdem. MDR sendiri adalah Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Buru, sedangkan Aziz Hentihu menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Wilayah atau DPW Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Provinsi Maluku. Menurutnya, pilkada harus dijalani dengan penuh kebahagiaan tanpa saling menyakiti. Sebagai informasi, pasangan Hentihu Umasugi Basis dengan nomor urut 3 didukung oleh 3 partai politik dengan total 10 kursi legislatif di Kabupaten Buru, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang menjadi partai pemenang pemilu 2024, menyumbang 5 kursi, sementara Partai Golkar memiliki 3 kursi dan PDIP mengamankan 2 kursi, sedangkan pasangan MDR Danto atau Mandat dengan nomor urut 1 didukung 2 partai politik dengan total 5 kursi, yaitu Partai Nasdem 4 kursi dan Gerindra 1 kursi. Kita ke segmen berita ekonomi. Tribuners, panen melimpah, harga sayur mayur di kota Ambon turun, ukurannya jadi lebih besar. Harga sejumlah komoditas sayur di Pasar Merdeka Kecamatan Sirimo, Kota Ambon turun drastis. Hal itu disebabkan masa panen yang bersamaan sehingga harga anjlok. Pantauan tribunambon.com Minggu 29 September 2024, harga sayur dijual masih sama, hanya saja ukuran ikatan sayur semakin besar dari sebelumnya. Kepada tribunambon.com, salah seorang pedagang Mama Awa mengaku penurunan harga disebabkan pasokan yang banyak, mengingat cuaca akhir-akhir tidak lagi hujan lebat yang berdampak terhadap pertumbuhan sayur yang optimal. Disebutkan harga sayur yang
diambil per ikat besar rata-rata dari petani seharga Rp5.000. Hal tersebut berbeda 2 pekan lalu, yakni per ikat besar dibanderol Rp10.000. Berikut ini harga sayur dijual Mama Awa pada Pasar Mardika Kota Ambon. Kangkung Rp5.000, bayam Rp5.000, sawi Rp5.000, terong 4 buah Rp5.000, ketimun 3 buah ukuran besar Rp5.000, boboto 10 buah maksud kami Rp5.000, papari 1 kilo Rp12.000, toge 1 tumpukan Rp2.000. Ada apa mah? Kacang tumbuh, kangkung, sawi. Mari Nuna. Mama, apa harga sayur sekarang nih ada naik atau turun? Harga sekarang lagi turun harga. Turun harga. Itu biasanya ambil dari apa petani itu? Ambil dari petani, harganya biasa yang belum turun 10.000. Sekarang sudah turun harganya 5.000. Langsung dari petani. Ambil di mana, Mama? Langsung di petani di Waheru. Oh, di Waheru, Mama. Itu turun itu karena kenapa begitu, Mama? Mungkin karena cuaca sih mulai panas. Jadi saat sampai subuh. Ya apa Bunda? Mama beli apa mah? Kacang tumbuh, kangkung. Kita ke berita terakhir, Tribuners, update pasar harga ikan di Maluku Tenggara murah dan masih segar. Harga ikan di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Malora terjangkau dan terbilang ramah kantong. Untuk ikan samandar atau baronang, Senin 30 September 2024 dijual Rp500.000 per ember, turun dari harga sebelumnya Rp1 juta. Bertumpuk isi 14 ekor kecil dijual Rp25.000, sementara untuk Rp50.000 dipatok 28 ekor. Sementara momar ukuran kecil dibanderol Rp420.000 per ember, turun dari harga sebelumnya Rp800.000, pertumpuk dibanderol Rp20.000. Sedangkan untuk ikan terbang dihargai dengan Rp350.000 per tumpuk. Untuk per tumpuk dijual Rp20.000, isi 8 ekor ukuran sedang. Ibu Ija, salah satu pedagang di Pasar Langgur, mengatakan pasokan ikan mulai melimpah disebabkan cuaca mulai bersahabat. Dikatakan kualitas ikan di sini mulai segar, jarang dijual ikan dari beberapa hari lalu. Mari 25 sama Anda ya. 20, 30. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 30 September 2024. Mewakili seluruh yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi